Nah, kalau kita ini guala sama istrinya nggak pernah senyum, pakai dalilnya orang. Hadirin yang mulia, wanita itu harus di rumah, keluarnya cuma 2 kali saja, ketika keluar dari rumah ibunya dan ketika dia keluar ketika kematiannya. Ini nggak ada hadisnya, Pak. Ini perkara yang sering dimudzakarkan di Masturah, tetapi ini perkara yang betul-betul menyiksa para wanita. Nabi itu nggak seperti itu kehidupannya. Di sela-sela kesibukan beliau dakwah, di sela-sela kesibukan beliau memperjuangkan agama, mikir umat 24 jam, beliau masih sempat lari-lari dengan istrinya. Lari-lari dengan istrinya. Kadang-kadang pertama Rasulullah SAW menang, Rasulullah SAW kalah karena Sayyidah Aisyah masih kurus saat itu. Setelah itu Rasulullah SAW menang. Kemudian beliau mengatakan, sekarang kita seri. Dulu kamu menang, sekarang ganti saya yang menang. Itulah Rasulullah SAW, Pak. Hadirin yang mulia, suatu ketika Rasulullah SAW beliau perjalanan dakwah. Dan Rasulullah SAW itu kalau dakwah, berjuang, berperang, beliau ngajak istrinya. Di tengah perjalanan kalungnya jatuh, Pak. Di tengah perjalanan kalungnya jatuh. Ini rombongan semua laki-laki, cuman satu wanita kalungnya jatuh. Kira-kira kalau kita, apa yang kita buat dengan istri kita? Kalung itu murah, dunia, untuk apa dicari? Tapi Rasulullah tidak. Jamaahnya dihentikan, pasukannya dihentikan demi untuk mencari barangnya istrinya yang jatuh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang perkara yang kita tidak kerjakan. Gayanya target-target langit, sebetulnya dia karena tidak sayang dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik itu siapa? Bukan karkun 4 bulan, nggak ada, Pak. Cari di hadis sampai kita capek, sampai kiamat nggak ketemu itu. Orang yang paling baik, orang banyak puasanya, enggak. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka bagaimana kita sayangi istri kita dengan sebaik-baiknya. Insyaallah dimana? Sayang dengan istri, sayang dengan anak. Ini penting, Pak. Penting sekali. Karena banyak gara-gara kita ini sibuk dakwah, sampai kita ini nggak menjalin hubungan sayang dengan anak kita. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu nggak mau taat dengan orang tuanya. Anak itu nggak ada sayang dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kita nggak sayang sama mereka. Rasulullah SAW melihat anak kecil nangis, disamperin sama Rasulullah. Ya Umar, ma fa'ala Nuhair. Hei Umar, ngapain kamu nangis? Burung kamu mati itu kenapa? Rasulullah sempet-sempetnya nanya anak kecil kenapa burung mainannya mati. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Kita baru kerun 4 bulan, nggak mau manggil anak kecil. Ini demi menjaga wibawa, Pak. Saya penanggung jawab, nggak boleh main-main sama anak kecil. Masya Allah. Rasulullah SAW itu kadang-kadang sholat, ya, cucunya itu naik di punggung beliau sampai beliau nggak bangun-bangun dari sujudnya. Itulah akhlaknya baginda Nabi kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada putri-putrinya. Rasulullah SAW kalau pulang dari dakwah, maka beliau pertama kali mampir ke masjid. Setelah itu apa? Mampir ke rumah putrinya yang paling beliau cintai, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itulah baginda Nabi. Maka kita ini, buktinya kita ini fikir umat, buktinya kita ini risau umat, menyayangi orang-orang terdekat kepada kita. Orang mikir umat, bagaimana umat masuk surga. Orang terdekat nggak kita sayangi, itu fikir umatnya palsu. Hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium anak kecil. Maka ada seorang sahabat, dia merasa heran. Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil? Kalau anak saya banyak, nggak ada satupun yang saya cium. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la tungza'ur rahmah illa min syaqi. Kasih sayang tidak Allah cabut kecuali dari orang yang celaka saja. Maka kita rasakan kita ini dengan istri sayang apa tidak, dengan anak sayang apa tidak. Kalau nggak sayang, itu alamat kita orang celaka, Pak. Maka istrinya disayang, anaknya disayang, keluarganya disayang, masyarakatnya disayang, umat Islam harus disayang. Insyaallah hadirin mulia. Muasyarah yang baik penting, hadirin yang mulia. Karena terkadangan usaha dakwah kita ini nggak berkembang gara-gara kita sendiri, hadirin yang mulia. Bagaimana mahalahmu, masya Allah, Pak, Bani Israel semua. Kenapa? Mereka saya aja lari semua.
Jangan-jangan itu karena kamu. Pernah enggak ketika musyawarah kita bawa panggang begitu? Enggak pernah. Bawa kopi atau teh gitu? Enggak pernah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak pernah memberikan kepada orang lain, enggak pernah memberi hadiah kepada orang lain, tahadu tahabu kata Nabi, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling cinta mencintai. Ini Pak, kalau saya kasih duit nanti dia cinta dengan dunia. Enggak usah saja, biar saya saja yang cinta dengan dunia. Sama saja hadirin yang mulia. Jangan seperti itu. Itulah kehidupan para sahabat. Bahkan dipuji oleh Allah di Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela kelaparan, mereka rela kehausan. Yang penting temannya kenyang. Sekarang kita kebalik, Pak. Yang penting saya kenyang, teman saya itu urusan belakang. Kita taskul orang 4 bulan. Setelah berangkat, keluarganya nggak pernah kita nusroh, istrinya kelaparan, istrinya kehausan, nggak diperhatikan. Hadirin yang mulia, ini nggak benar hadirin yang mulia. Lihatlah kehidupan baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau ada orang mau infak, maka Nabi mengatakan, yang kamu tinggali untuk keluargamu apa? Jadi Nabi itu tafakutnya langsung tafakut keluarga. Ada orang mau infak, keluargamu kamu tinggali apa? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya orang yang dia menginfakkan hartanya dan dia mengatakan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku, yang boleh cuman satu. Siapa itu? Abu Bakar tok. Nah sekarang kita kok pura-pura mau jadi Abu Bakar itu loh. Hurut, tawakal Pak, tawakal. Istri mau mati itu kan urusan Allah tuh. Ini namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Sahabat-sahabat yang lain mau menginfakkan seluruh hartanya, dilarang sama Rasulullah. Jangan-jangan, separuh saja. Separuh itu sudah banyak. Maka hadirin yang mulia, kalau kita khurut dikompliti Pak. Tinggalan untuk rumahnya, tinggalan untuk anaknya. Yang kira-kira kalau kita khurut, mereka itu tidak ngemis kepada orang. Kita ini belum tingkatannya, ya Allah duit langsung datang. Belum tingkatannya Pak. Makanannya masih banyak kotor kok. Langsung ya Allah datang, hebat sekali. Kita ini masih kotor, kita ini doanya belum setingkat itu. Istri kita itu juga bukan sahabiah yang imannya sudah jebol langit. Istri kita itu bukan Siti Hajar yang ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mau dakwah, maka Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah